Beberapa dekade selanjutnya, tanah air memasuki era distopia yang telah dikuasai oleh golongan oligarki. Seorang manusia buatan, yaitu Betari, yang dinyatakan sebagai kloningan gagal, hendak dibuang menuju pelosok negeri untuk dijadikan budak. Di tengah perjalanannya, helikopter yang ditumpanginya ditembak jatuh di Laut Jawa. Di pesisir pantai, ia ditemukan oleh seorang revolusioner yang bernama Nagara, yang mengajarkannya banyak hal, yaitu kemanusiaan, nasionalisme, dan cinta. Hai, di video kali ini saya akan membahas satu buah novel dari Lovita Cendana atau LM Cendana yang berjudul Kesik Luai. Novel ini bergenre distopia yang menceritakan tentang Indonesia di masa yang akan datang. Indonesia akan terpecah menjadi 4 bagian, yaitu ada Waluku, ada Friscika, Pari, dan juga Biduk. Di novel ini diceritakan bahwa ada satu orang perempuan yang hidup di Waluku. Dia adalah seorang manusia kloningan, jadi dia bukan manusia asli. Di Waluku terdapat peraturan yang mengharuskan bagi setiap manusia kloningan menjalani tes kesehatan setiap 1 tahun sekali. Dan pada saat itu, jika terdapat kerusakan di dalam tubuh manusia kloningan itu harus dibuang ke Friscika. Friscika adalah tempat di mana orang-orang proletar tinggal. Jadi di sana peradabannya sangat berbanding terbalik dengan Waluku yang peradabannya sangat-sangat maju. Di Friscika hanya terdapat orang-orang miskin dan orang-orang yang terbelakang. Pada suatu hari terjadilah tes itu, dan sangat dikejutkan bahwa ternyata hasil tes perempuan yang bernama Betari dinyatakan mengalami kerusakan di dalam tubuhnya. Akhirnya ia pun terpaksa harus dibuang ke Friscika. Segala upaya telah dilakukan oleh kedua orang tua Betari agar anaknya tidak dibuang, namun hal itu hanya sia-sia belaka karena presiden dari negara tersebut, yaitu Presiden Andromeda, sangat keras kepala dan tidak memperdulikan apapun kecuali peraturan itu diberlakukan. Walhasil, ia pun dibuang. Sayangnya, ketika di perjalanan, helikopter yang dinaiki oleh Betari mengalami kecelakaan. Entah bagaimana, helikopter itu ditembak oleh orang tak dikenal. Akhirnya terpaksa Betari pun kecelakaan dan jatuh di sebuah daerah bernama Pari. Ia pun jatuh di Pari, ditemukan oleh seorang pemuda yang bernama Nagara. Ia adalah seorang pemuda yang tinggal di Pari sejak kecil. Ia adalah seorang revolusioner yang tampan. Sejujurnya, Nagara sangat membenci orang-orang Waluku atau orang-orang borjuis, sebab ia memiliki memori yang sangat kelam dengan orang-orang itu. Ketika ia menyelamatkan Betari, ia tidak sengaja melihat bahwa Betari menggunakan kalung dengan lambang Waluku atau lambang orang-orang borjuis. Ia pun terkejut. Namun karena ia masih memiliki empati, akhirnya ia membawa Betari ke dalam rumahnya. Namun ia mengatakan kepada ibundanya bahwa ia membenci perempuan ini sebab dari kaum borjuis. Namun ibundanya menasehati Nagara sampai pada akhirnya Nagara pun mengalah dan memilih untuk tetap merawat Betari. Meskipun novel ini bergenre distopia, namun pembawaan dari novel ini sangat mengalir dan mudah dipahami. Terlepas dari itu, gaya bahasa yang digunakan oleh Lovita Cendana sangatlah mengagumkan, karena diksi yang ia gunakan benar-benar mampu meninabobokan para pembaca. Ia pun kerap menggunakan beberapa majas pada narasinya. Itu membuat novel ini semakin enak untuk dinikmati. Sekian review dari saya. Sampai jumpa.